Bismillah, kita akan membahas 10 soal matematika. Soal ini adalah soal tingkat SMA dan sederajat. Bisa dipakai untuk latihan, untuk menghadapi ujian sekolah, atau ujian masuk polisi, dan sebagainya. Oke, kita akan mulai saja ke soal pertama. Diketahui deret aritmatika dengan suku ketiga adalah 24. Berarti kita tulis ya, U3 adalah 24. Kemudian suku ke-6 adalah 36. Berarti ini adalah U6 36. Jumlah 15 suku pertama deret itu adalah, nah sebelum kita mencari jumlah 15 suku, maka kita harus mencari suku pertama dan beda dari deret aritmatika ini. Seperti kita sudah tahu, rumus UN di dalam aritmatika adalah UN sama dengan A ditambah N min 1 kali beda. Jadi kalau misalnya U3, kalau ini U3 begitu, maka kita menulisnya A ditambah N-nya diganti 3, berarti 3 kurang 1 ya. 3 kurang 1 adalah 2, berarti 2B. Nah, ditulis di sini A tambah 2B. Nah, kalau di sini adalah A tambah 5B. Oke. Untuk mendapatkan nilai A atau B, kita melakukan eliminasi. Kebetulan A-nya sudah sama, jadi kita kurangi saja. Dikurang ya. Ini kita hapus dulu. Jadi kita tulis lagi, U3 berarti adalah A ditambah 2B. Sementara U6 berarti A ditambah 6-nya dikurangi 1, 5B. Nah, kita kurangi begitu. Karena angka yang di bawah lebih besar, kita boleh menguranginya dengan dibalik saja, yang bawah yang mengurangi atas. 36 kurangi 24 adalah 12, A kurang A habis, jadi 5 kurangi 2B adalah 3B. Nah, kalau 3B adalah 12, berarti B sama dengan 12 dibagi 3 adalah 4. Oke, jadi kita peroleh B-nya 4. Lalu kita ingin mencari A. Dari persamaan pertama, A ditambah 2B, berarti langsung aja ya. Ini yang ini kita pakai. A tambah 2, B-nya ganti 4, berarti A tambah 2 kali 4, 8, hasilnya 24. Kita batasi dulu. Kemudian A berarti sama dengan 24 dikurang 8 berapa? 16. Oke. Jadi kita memperoleh suku pertama dari barisan aritmatika adalah 16 dengan bedanya 4. Nah, sekarang kita akan mencari jumlah 15 suku pertama. Perhatikan, rumus jumlah adalah SN, yaitu N dibagi 2 dikali 2A ditambah N min 1B. Nah, kalau 15 suku berarti S15. Diganti N-nya 15 bagi 2. 2 kali A. A-nya tadi adalah A-nya 16 ya, B-nya 4. Jadi ini 16 ditambah. Nah, kalau N-nya 15 berarti N-1 adalah 14 kali B. B-nya adalah 4. Nah, seperti itu. Kita tulis 15 bagi 2. 2 kali 16 berapa? 32. 14 kali 4. 4 kali 4 16, berarti 56. Oke, lanjut. 15 bagi 2 dikali 32 tambah 56 adalah 84.
8. Nah, 88 dibagi 2 saja. Nah, ini dibagi, ini kita coret ya. Dibagi 2 berapa? 44. Jadi jawab 15 kali 44. Oke. Berarti 660. Nah, berarti jawaban dari soal ini adalah 660. Seperti itu. Apakah kalian cukup memahami? Jadi yang perlu diingat di sini adalah rumus UN, yaitu A tambah N min 1B. Kemudian untuk mendapatkan A dan B-nya, kita eliminasi dan substitusi sehingga diperoleh A, B-nya 4, A 16. Lalu barulah kita cari jumlah 15 suku dengan rumus SN. Nah, seperti itu. Sekarang soal kedua yaitu tentang persamaan kuadrat. Persamaan kuadratnya sudah ada di sini. Nah, ini ya. Diketahui akar-akarnya adalah X1 dan X2. Jika X1 sama dengan X2 tambah 2, maka nilai K adalah, kalian masih ingat gak rumus jumlah akar X1 tambah X2? Apa rumusnya? Min B per A. Nah, B itu adalah koefisien dari X yang ini, yaitu min 6. Berarti min dari negatif 6 itu dibagi A. A-nya adalah koefisien X kuadrat, yaitu 2. Maka min 6 kali min 6 adalah 6, 6 bagi 2 adalah 3. Lalu rumus perkalian 2 akar adalah apa? C per A. C-nya adalah yang konstanta ini ya, yaitu 2K plus 1 dibagi A-nya 2. Nah, kita punya X1 sama dengan X2 tambah 2. Kita ingin mencari nilai K. Berarti nilai K ada di sini ya. Kita tidak bisa langsung pakai yang kedua, jadi kita pakai yang pertama. Oke, kita tulis di berikutnya. Jadi tadi kita punya X1 tambah X2 sama dengan 3. Nah, kemudian kita punya yang ini, X1 sama dengan X2 tambah 2. Jadi kita substitusi. X1-nya diganti dengan X2 ditambah 2. Nah, ini ditambah lagi X2, hasilnya adalah 3. Berarti X2-nya ada 2 buah. 2 kali X2 nilainya adalah 3 kurang 2, 1. Berarti X2 kita adalah setengah. Nah, baru kita cari lagi nilai X1 ya. X1 adalah X2 ditambah 2. Nah, X2-nya setengah tambahkan 2. Berarti 2,5 ya. 2,5, atau kita tulis 2 kali 24 berarti 5 per 2. Jadi kita sudah memperoleh akar-akarnya. X2-nya setengah, X1-nya 5 per 2. Barulah kita menjawab berdasarkan yang kedua ini. Nah, kita mau jawab yang ini ya. X1-nya kita ganti. X1 tadi 5 per 2. X2-nya adalah dikali 1 per 2. Hasilnya adalah 2K plus 1 dibagi 2. Nah, karena sama-sama ada per 2 di sini, ya kita coret aja yang ini. 2-2-nya hilang ya, sama-sama di bawah. Nah, kita akan selesaikan. Berarti ya 2 yang di sini kita kali aja ke sini ya. Jadi 5 sama dengan 2 kali 2K. Ini jadikan dikali, karena di sebelah kiri 5 per 2 dibagi 2, berarti pindah ke kanannya jadi dikali 2. 2 kali 2K berarti 4K. Kemudian 2 kali 1 berarti 2. Nah, 4K jadi berapa? 4K sama dengan
2-nya dipindahin ke kiri, 5 kurang 2 adalah 3. Kalau 3 adalah 4K, berarti K sama dengan, nah kita tulisin aja ya, K sama dengan 3 dibagi 4. Nah, berarti jawabannya adalah yang B, seperti itu. Jadi kalau kita review kembali, yang diperhatikan kalau dalam persamaan kuadrat yang punya akar-akar X1 dan X2, kalian harus mengingat rumus jumlah akar, yaitu min B per A, dan rumus perkalian akar yaitu C per A. Nah, disesuaikan dengan apa yang diketahui di soal. Karena di sini yang ditanya nilai K, kita lakukan tadi apa? Substitusi ya. Di sini kita mensubstitusi nilai X1 yang sudah diketahui. Seperti itu. Semoga bisa dipahami. Nah, soal ketiga adalah persamaan nilai mutlak. X min 2 mutlak tambah 3X sama dengan 16. Kalau kita ingat kembali, nilai mutlak itu adalah nilai yang, kalau misalnya nilai mutlak dari 2 ya tetap 2. Tapi kalau nilai mutlak dari min 2 itu adalah tetap 2. Jadi tanda mutlak itu memberikan nilai yang selalu positif. Nah, untuk soal ini sederhana. Karena soalnya adalah pilihan ganda. Oke. Pilihan ganda. Jadi kita cukup mengganti nilai yang sudah ada di ABCD saja untuk lebih mudah. Jadi soalnya adalah X min 2 ditambah 3X, ini mutlak ya, sama dengan 16. Contohnya, kalau misal kita mengganti dengan X-nya 7, berarti kita ganti ini 7. 7 kurang 2 berapa? 7 kurang 2 adalah 5. Berarti karena udah positif ya udah tulis 5 saja. 3 kali 7 adalah 4. 21 ya. X-nya ganti 7 yang ini. Jadi 3 kali 7 21. Apakah 5 tambah 21 16? Enggak benar ya. 5 tambah 21 adalah 26. Berarti A bukan jawabannya. Seperti itu. Nah, kalau kalian coba kembali masukkan 9 misalnya, pasti hasilnya tambah besar ya. Sedangkan diganti 7 saja. 7 kurang 25 tambah itu jadi 26. Padahal angkanya lebih kurang dari 26, yaitu 16. Mungkin hasilnya adalah pecahan. Nah, coba kita cek. Yang ini tidak mungkin ya. Coba yang C misalnya. Ganti X dengan 7 per 2. 7 per 2 dikurang 2. Dikasih nilai mutlak. Itu nilainya berapa? 2 adalah 4. 4 per 2. Nah, jadi 7 dikurangi 4 per 2. Mungkin kita tulis di sebelah saja. Tadi kita menulis 7 per 2 dikurangi 2 tambah 3X. X-nya diganti dengan 7 per 2. Kita ingin hasilnya adalah 16. 7 per 2 kurangi 2 per 2 adalah 4 per 2. Mutlak ya. 3 kali 7 21 per 2. Hasilnya adalah 16. Nah, 7 kurang 4 berapa? 3 per 2 per 2. Tambah 21 per 2 coba. 3 tambah 21 adalah 24 per 2. Oh, ternyata ini cuma 12. Nah, enggak benar. Option A, B, C tidak benar. Jadi kemungkinannya adalah yang terakhir, yaitu 9 per 2 yang ini. Atau yang tadi saja kita ganti. Di sini kita ganti saja. Ini kita ganti angka 9. Ini kita ganti angka 9. Berarti 9 kalau dikurangi 4 adalah 5. Kalau ini 3 kali 9 berarti 27. Nah, berarti 5 ditambah 27 adalah 32. 32 dibagi 2 adalah 16. Nah, betul hasilnya 16. Jadi jawabannya adalah yang D. Seperti itu untuk nilai mutlak.
kita cukup mengganti nilai X yang sudah ada saja, walaupun sebenarnya ada metode menyelesaikan persamaan nilai mutlak, tapi ini cukup mudah untuk dilakukan. Nah, untuk yang soal keempat, ini adalah fungsi komposisi. Kita udah punya fungsi fx, x min 2, dan sudah punya f bundaran gx, yaitu x kuadrat plus 5x min 3. Maka yang ditanya rumus gx. Kita mulai beranjak dari bagian ini. Apa arti dari FOG atau f bundaran g? Artinya adalah f dari gx. Seperti itu. Hasilnya berupa x kuadrat plus 5x min 3. Fgx jadi apa? Kalau kita punya fx adalah x min 2, artinya kalau x-nya ganti a, fx adalah x min 2, berarti kalau fa adalah a min 2. Begitu juga kalau fgx jadi apa? Jelas ganti saja x-nya dengan gx pada rumus fx. Berarti ini gx min 2. Hasilnya adalah x kuadrat plus 5x min 3. Nah, kita hanya butuh fungsi gx. Berarti ambil bagian sini tetap ya. Kesimpulannya gx min 2-nya kita pindahin ke kanan jadi tambah 2. Berarti hasilnya x kuadrat plus 5x min 3 kalau ditambah 2. Jadi ininya min 2-nya ke kanan jadi positif 2. 2 dikurang 3 adalah min 1. Jadi jawabannya adalah x kuadrat plus 5x min 1. Yaitu yang option A. Apakah kalian cukup mengerti? Jadi dari rumus fungsi komposisi ini kita operasikan demikian sehingga diperoleh apa yang diinginkan. Oke, kita akan lanjut ke soal nomor 5. Oke, kita akan lanjut soal kelima. 7 tahun yang lalu umur ayah sama dengan 6 kali umur Andi. 4 tahun yang akan datang 2 kali umur ayah sama dengan 5 kali umur Andi ditambah 9 tahun. Maka umur Andi 3 tahun yang lalu adalah, nah untuk memudahkan kita buat dulu seperti ini, tabel umur sekarang. Jadi ini misalkan umur sekarang ya, umur ayah misalkan X, jadi ayah kita misalkan X nih, umur ayah. Umur Andi kita misalkan Y. Jadi ayah X, Andi Y. Lalu di soal kita tahu 7 tahun yang lalu. Jadi kita tulis saja 7 tahun yang lalu ya. 7 CLL ini yang lalu. Berarti kalau sekarang umur ayah X, 7 tahun yang lalu berapa? X min 7. Umur Andi 7 tahun yang lalu berarti Y min 7. Kemudian di soal juga diketahui umur mereka 4 tahun yang akan datang. 4 tahun yang akan datang. Kalau umur ayah sekarang X, berarti 4 tahun yang akan datang adalah X plus 4. Umur Andi juga Y plus 4. Nah, di sini kita akan membuat persamaan. Yang diketahui adalah saat 7 tahun yang lalu umur ayah, nah ini dari yang bagian sini, 7 tahun yang lalu umur ayah, berarti umur ayah kan X min 7. X min 7 sama dengan 6 kali umur Andi. Berarti 6 umur Andi adalah Y min 7. Nah, seperti itu. Kalau ini disekalikan 6 kali Y, 6Y dikurang 6 kali 7 berapa? 42. Sehingga kita punya X min 7 sama dengan 6Y min 42. Sehingga X sama dengan apa? Min 7-nya kita pindahin ke ruas kanan jadi positif 7.
berarti dapat nilainya 6Y dikurang negatif 42 tambah 7 adalah negatif 35. Jadi ini negatif 35. Seperti itu. Jadi 7 tahun yang lalu itu kondisinya umur ayah 6 kali umur Andi. Kita sederhanakan, diperoleh persamaan X sama dengan 6Y min 35. Seperti itu. Kita tulis ya. X sama dengan 6Y min 35. Nah. Sekarang kita lihat bagaimana kondisinya 4 tahun yang akan datang. Nah, dari yang kedua ini. Ini sudah kita simpan persamaan pertama. 4 tahun yang akan datang 2 kali umur ayah. Coba 2 kali umur ayah berapa? X plus 4. Sama dengan 5 kali umur Andi, yaitu 5 kali umur Andi, 5 kali Y plus 4, ditambah 9 tahun. Berarti kemudian kita tambah 9. Nah, di sini kita peroleh 2 dikalikan ke X, 2X, 2 kalikan ke 4, 8, 5 kali ke Y, 5Y, tambah. Nah, kalau 5 dikali 4, 20, lalu tambah 9, jadinya 29. Jadi kita peroleh 2X plus 8 sama dengan 5Y plus 29. Maka ini kita tulis di berikutnya 2X plus 8 sama dengan 5Y plus 29. Nah, karena kita punya nilai X adalah 6Y min 35. Oke, nilai X yang ada di sini kita ganti. 2X, X-nya kita ganti dengan 6Y min 35. Jadinya 2, X-nya diganti 6Y min 35. Oke, X-nya sudah diganti. Tambah 8, hasilnya adalah 5Y plus 29. Lalu kita kali 2 kali 6Y, 12Y. Ini adalah negatif 70 tambah 8 sama dengan 5Y plus 29. Oke, perhatikan variabel Y di kiri ada 12, di kanan adalah 5. Jadi yang kecil di kanan kita pindahin ke kiri. 12Y kurangi 5Y jadi berapa? 12 kurang 5 adalah 7. Jadi 7Y sama dengan. Nah, yang di sebelah kanan ada angka 29, kita tulis 29. Di kirinya negatif 70, pindah ke kanan, 70 plus 70. Yang positif 8 jadi min 8. Nah, ini kita sederhanakan. 29 tambah 70 adalah 99. Kalau dikurangi 8 adalah 91. Sehingga Y adalah 91, kalau dibagi 7 hasilnya 13. Oke. Jadi Y 13, berarti umur Andi 13. Ditanya adalah umur Andi 3 tahun yang lalu. Berarti kalau umur Andi sekarang adalah 13, maka 3 tahun yang lalu adalah 13 kurang 3 sama dengan 10. Jadi jawaban dari pertanyaan ini adalah 10. Oke. Bisa dipahami? Kita lanjut ke soal berikutnya. Ini masih persamaan linear ya. Panen 3 orang, berarti ini persamaan linear 3 variabel. Hasil panen Pak Andi, Pak Budi, dan Pak Cecep, kita pakai saja inisial namanya Andi A, Budi B, Cecep C ya. Hasil panennya kita lambangkan dengan A, B, C. Hasil panen mereka bertiga adalah 100, berarti kita menulisnya
A plus B plus C sama dengan 100. Hasil panen Pak Andi 20 kilo lebih banyak dari Pak Budi. Jadi Pak Andi 20 kilo, kalau lebih banyak berarti tambah ya daripada Pak Budi. Seperti itu. Sedangkan hasil panen Pak Cecep 10 kilo lebih sedikit dari hasil panen Pak Budi. Dari hasil panen Pak Budi itu 10 kilo lebih sedikit, berarti Pak Budi kurangin hasil panen yang 10, itu adalah hasil panen Pak Cecep. Nah, sekarang pertanyaannya adalah berapa hasil panen Pak Andi. Nah, meskipun ini 3 variabel, ini cukup mudah diselesaikan. Kita perhatikan ternyata A dan C bisa dalam variabel B ya. Kedua-duanya dalam variabel B. Oleh karena itu kita cukup mensubstitusi ke persamaan pertama, mengganti A-nya dengan 20 plus B, mengganti C dengan B min 10. Jadi kalau kita tulis A plus B plus C tadi adalah 100. Nah, A tadi 20 plus B. Kita ganti. Yang ini diganti 20 plus B. Yang B-nya tetap. Kemudian yang C-nya diganti B min 10. B min 10. Nah, seperti itu. Lalu kita lihat di sebelah kiri, B-nya ada 3, berarti 3B, B plus B plus B 3B. Sementara angkanya 20 kurang 10 berapa? 20 kurang 10 adalah 10 dan hasilnya 100. Oke, ini bukan 3B ya. Berarti 3B sama dengan 100 kalau dikurangi 10 adalah 90. Berarti B adalah 30. Ternyata hasil panen Pak Budi adalah 30 kg. Nah, yang ditanya tadi panennya Pak Andi. Kita kembalikan ke persamaan tadi. Pak Andi berarti Pak Andi ini hasil panennya Andi 20 plus B, diganti nilai B yang tadi yaitu 30. Jadi ini kita tulis 30. 20 tambah 30 adalah 50. Jadi jawaban dari pertanyaan ini adalah 50 kg. Mudah bukan? Oke, selanjutnya ini adalah persamaan linear dua variabel, tapi bisa disajikan dalam bentuk matriks. Kita ulang kembali membaca soalnya. Anita membayar 15.000 untuk membeli 3 coklat dan 4 permen. Kalau kita misalkan lambang itu coklat itu C dan permen itu P, berarti 3P ditambah 4 permen. Oh, ini coklat ya. 3C tambah 4P sama dengan 15.000. Tambahin 01 lagi. Kemudian di toko yang sama Bisma membayar 6.000 untuk 1 coklat. Berarti 1C ditambah 2P. Hasilnya adalah 6.000. Seperti itu. Nah, dari persamaan ini, kalau ingin diubah ke matriks, mudah saja. Kita cukup mengambil koefisien dari persamaan ini. Jadi, kalau kita perhatikan ini koefisiennya 3 yang atas ya. Jadi, kita tulis 3, 4, 1, 2. Nah, jadi matriks. Pengalinya adalah sesuai dengan urutan, karena duluan C, berarti C di atas, P di bawah, di CP. Nah, angkanya mengikuti persamaan, di atas 15.000, di bawahnya 6.000.
Jadi yang di atas nih 15 angkanya, di bawah yang 6. Tinggal kita cari jawaban yang tepat, 3412, yaitu jawaban yang A. Jadi seperti itu. Yang perlu diperhatikan di sini adalah posisi harus sama. Kalau ini C terlebih dahulu, berarti persamaan pertama dan kedua harus sama-sama C. Dan begitu, yang keduanya posisinya adalah P. Jadi kita tinggal mengambil koefisiennya saja, 3, 4, 1, 2 disusun jadi matriks 2 kali 2, pengalinya matriks 2 kali 1 yaitu CP, dan hasilnya sesuai dengan urutan yang tadi persamaannya kita tulis. Jadi 15.000, 6.000. Oke. Sebenarnya kalau menurut saya ini jawabannya ada dua ya. Yang D mungkin juga benar ini. Tapi mungkin persamaan pertama yang ditulis. Jadi 1C ya, kita coba. 1C plus 2P 6.000. Lalu yang kedua 3, 4, 15.000 ya. 3C 4P 15.000. Nah, kalau posisinya seperti ini berarti kita juga bisa membentuk matriks 1, 2, 3, 4 dikali CP coklat permen 6.000 di atasnya, di bawahnya 15.000. Nah, kalau kita perhatikan jawaban ternyata juga ada ya. Oh, tidak. Saya kira tadi D, ternyata D tidak persis sama ya. Yang D itu adalah mirip dengan jawaban yang ini, cuman posisi 5 dan 6-nya terbalik. 1, 2, 3, 4. Oke, tidak ada ya. Jadi jawaban yang benar tadi adalah yang A. Jadi ini tidak benar. Nah, mungkin nggak apa-apa, ini jadi catatan dari saya juga. Kalaupun kita mengubah posisi persamaan seperti ini, jadi yang persamaan kedua duluan ditulis, persamaan ini ditulis kemudian, maka matriksnya seperti ini. Sebenarnya matriks kedua yang kita peroleh ini sama saja dengan matriks yang pertama, tapi tergantung option yang ada di dalam jawaban. Ternyata option yang benar, yang sesuai dengan soal ini adalah yang A. Oke, kita lanjut. Nah, ini juga adalah masih persamaan kuadrat dengan akar-akar yang sudah diketahui PQ. Lalu yang ditanya adalah persamaan kuadrat baru yang akarnya P-2 dan Q-2. Masih ingat rumus jumlah akar yang tadi? P plus Q adalah min B per A. Berarti B-nya adalah 2. Min 2 per A-nya 1, berarti tetap min 2. Lalu hasil kali akar PQ C per A. C-nya adalah konstanta yaitu 3 dibagi 1 A-nya, berarti tetap 3. Kita akan membentuk persamaan kuadrat baru. Nah, yang kuadrat baru ini P-2 kita misalkan namanya alfa, Q-2 kita misalkan namanya beta. Kita tinggal masukkan ke rumus akar persamaan yang baru, yaitu X kuadrat dikurangi jumlah dari akar yang baru, yaitu alfa plus B X ditambah alfa beta diperkalian sama dengan 0. Nah, jadi ini adalah persamaan kuadrat yang baru. Kita butuh hasil jumlah alfa tambah beta dan hasil kali alfa kali beta. Nanti kita tinggal masukkan ke persamaan. Nah, kita tambahkan alfa tambah B. A plus B
berarti P-2 ditambah Q-2. Nah, ini kalau kita tulis lagi, P tambah Q dikurangi min 2 kurang 2 berarti min 4. Nah, kemudian perkaliannya P-2 dikali dengan Q-2. Oke, gunakan distributif ya, kalikan begitu. P kali Q adalah PQ, P kali min 2 P, kemudian gantian min 2 yang dikali Q, min 2Q, terakhir min 2 kali min 2 positif 4. Nah, ini bisa ditulis PQ min 2P min 2Q, kita keluarkan min 2 P plus Q sama dengan ditambah 4. Nah, seperti itu. Itu hasil penyederhanaan. Kita tadi sudah mencari nilai P tambah Q dan juga P kali Q. Kita lihat kembali. P tambah Q kita adalah min 2, sementara hasil kalinya 3. Kita substitusi ke persamaan yang tadi diperoleh, penjumlahannya min 2 dan yang ini min 3. Ini tadi tambah 4 ya. Kita ganti. Jadi ini kita pisah dulu. P tambah Q tadi min 2 kurangi 4, berarti hasil ini jadi min 6. Nah, untuk yang perkalian P kali Q-nya adalah 3. Jadi ini ditulis 3 kurang 2 kali negatif 2 ya, penjumlahannya tambah 4. Nah, negatif 3 dikurangi 2 kali negatif 2 adalah 4. Jadi 3 tambah 4. 3 tambah 4, 7. Tambahin lagi 4, 11. Nah, jadi kita sudah memperoleh hasil penjumlahan A tambah B, yaitu min 6. Kemudian perkaliannya 11. Nah, ini yang kita ganti ke rumus persamaan kuadrat baru. Nah, ini rumus PK yang baru ya, yang harus diingat. Tinggal dimasukkan X kuadrat dikurang. Di sini min 6 hasilnya ya. Karena min 6, kalau diganti min 6 lagi, min ketemu min 6, di sini kan mau diganti min 6. Tapi karena ada negatif di depannya berarti positif 6 hasilnya. Nah, begitu. A kali B-nya adalah 11 sama dengan 0. Jadi jawabannya adalah X kuadrat plus 6X plus 11 yang A. Nah, di sini untuk mencari persamaan kuadrat baru yang diingat adalah hasil jumlah akar min B per A, hasil perkalian akar C per A. Lalu rumus persamaan kuadrat baru itu adalah X kuadrat dikurangi hasil jumlah ya. Ini diingat penjumlahan akar yang baru, apapun bentuk akarnya yang baru, yang penting dijumlahkan dan juga dicari hasil perkalian, lalu nanti tinggal disubstitusi jawabannya. Oke. Kita sudah membahas 8 soal, semoga bisa dipahami, tinggal 2 lagi. Oke. Ini soal cerita ya, semoga tidak bosan membacanya. Seorang pedagang membeli 45 bungkus roti yang terdiri dari roti coklat dan roti keju. Oke, kita lambangkan saja, nanti roti coklat itu banyak yang dibeli harganya ya. C harga roti coklat, roti keju harganya adalah K. Nah, pedagang membeli 45 bungkus roti yang terdiri dari roti coklat dan roti keju. Oh iya, jadi C-nya adalah banyaknya roti coklat yang kita beli, K adalah banyaknya roti keju yang dibeli. Kalau kita beli 45, berarti C tambah K sama dengan 45. Nah, kemudian
Harga roti coklat 12.000 per bungkus, harga roti keju 16.000 per bungkus, dan uang yang dibelanjakan 600.000. Berarti kalau kita tulis dalam bentuk persamaan matematika, harga roti coklat 12.000, kalau ada sebanyak C berarti 12.000 C ditambah 16.000 yang roti keju sama dengan 600.000. Nah, seperti itu. Untuk menyederhanakan ini, kita boleh mencoret nolnya karena semuanya punya 3 nol. Kita coret saja ini. Ribuannya jadi tidak ada. Nah, 12C tambah 16K sama dengan 600. Sebenarnya masih bisa disederhanakan. Kita bisa membagi dengan 4. Ini misalnya kita bagi 4 ya. Bagi 4. 12 bagi 4 adalah 3. Jadi 3C. Ini bagi 4 adalah 4K. Dan 600 kalau dibagi 4. 60 saja dibagi 4 adalah 15. Berarti 150. Kita ingin tahu nilai banyaknya roti coklat yang dibeli. Nah, berarti kalian bisa di sini menggunakan substitusi. Misalnya kita ganti saja, berarti nilai banyaknya roti keju adalah 45 dikurangi yang C. Karena C tambah K 45, berarti K adalah 45 min C. Lalu kita ganti nilai K ini ke dalam persamaan ini. 3C tambah 4 kali K. 45 min C. Nah, hasilnya adalah 150. Kita bisa sederhanakan yang ini. Berarti 3C 4 kali 45 berapa? 2 kali 45 90, berarti 180 min 4C. Hasilnya adalah 150. Nah, 3C dengan min 4C, berarti 3 dikurangi 4, hasilnya adalah min C ya. Kita tulis di atas saja, min C sama dengan 150 kurangi 80, karena 150-nya di kiri, pindahin ke kanan jadi dikurang. Berarti 150 kurang 150 adalah negatif 30. Berarti C yang dimaksud adalah 30. Ya, seperti itu. Jadi bisa pilihannya dengan substitusikan nilai K, atau boleh juga dengan mengeliminasi persamaan C plus K 45 dengan 3C plus 4K 150. Yang dieliminasi adalah variabel K. Nah, seperti itu. Oke, kita masih punya satu soal lagi. Nah, persamaan kuadrat. Fungsi kuadrat ya. Pertama, kita harus perhatikan fungsi kuadratnya menghadap ke bawah atau ke atas. Nah, karena fungsi kuadratnya menghadap ke bawah ini, ciri-cirinya adalah koefisien X kuadratnya negatif. Jadi kalau fungsi kuadrat itu kan berbentuk AX kuadrat plus BX plus C. Persamaan ke bawah itu adalah kalau A-nya bilangan negatif atau kecil 0. Jadi kita tulis A-nya ini. Persamaan ke bawah itu kalau A-nya adalah bilangan negatif. Ini positif ya. A-nya negatif. A yang negatif pada jawaban A, B, C, D itu hanya yang A dan yang D. Kita lihat koefisien X kuadratnya negatif, yang ini juga negatif. Jadi kemungkinan jawabannya hanya antara A dan D. Kita punya di sini 2 titik. Sebenarnya ada 3, puncaknya juga ada, tapi nggak apa-apa. Contohnya kita ambil titik 3,0 di sini. 3,0 titik potong sumbu X. Artinya apa? Kalau kalian substitusi X-nya 3, hasilnya harus 0. Seperti itu. Misal kita substitusi ke persamaan pertama. Oke.
kita substitusi yang pertama ya. Kita ini dulu, tetap ya, plus C. Kita substitusi di sini, min X-nya ganti 3. Jadi kita pakai titik yang ini ya, 3,0. Ganti 3. 3 kuadrat adalah 9, min 9. 2 kali 3, 2X. 2 kali 3 berarti 6. Tambah 4. 6 tambah 4-nya aja 10. 10 kurang 9 berarti 1. Padahal kita maunya 3,0. Jelas jawabannya yang D. Kenapa? Karena ya hampir sama ya. Min X kuadrat berarti min 9 juga. Tambah 2X-nya 6. Tapi kita cukup nambahnya 3. Bedanya di sini tadi nambah 4. Kalau nambahnya cuma 3 berarti hasilnya bakalan jadi 0. Nah, jadi untuk persamaan fungsi kuadrat, kalau sudah diberikan gambar lalu kita mencari apa fungsinya, kita bisa menggunakan ciri-ciri fungsi kuadrat. Bisa dilihat dari koefisien X kuadratnya. Kalau dia terbuka ke atas ini, ciri-cirinya adalah A-nya bilangan positif. Tapi kalau terbuka ke bawah, A-nya bilangan negatif. A itu adalah koefisien X kuadrat. Kemudian juga bisa dilihat dari titik potong sumbu Y. Misalnya kita punya David begitu. Nah, titik potong dengan sumbu Y ini itu adalah nilai C dari persamaan AX kuadrat plus BX, ya, AX kuadrat plus BX plus C. C yang ini adalah menunjukkan titik potong dengan sumbu Y. Ya, mungkin setelah kita identifikasi ciri-ciri tersebut, kita cukup mensubstitusi titik yang diketahui di soal. Kalau tadi ada 3,0. Seandainya jawabannya sama-sama hasilnya 0, tapi masih ada 2 jawaban, kita bisa menggunakan titik yang lain. Misalnya titik min 1,0. Pastinya hanya ada 1 jawaban yang benar. Nah, seperti itu. Mudah-mudahan 10 soal ini bisa menjadi latihan kalian untuk belajar. Kita akan buat lagi 10 soal berikutnya. Oke, semoga bermanfaat.